Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Salam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pertama silaturahim, ya, halal bihalal cenah. Gitu, setelah lebaran, makanya saya mengatakan ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini kajian kedua kita untuk orang tua. Sebetulnya saya pingin semuanya bisa hadir gitu ya, ayahnya, ibunya. Tapi karena hari Jumat ini hari kerja, jadi saya tahu kalau ayah-ayahnya itu sedang mencari nafkah gitu, sedang beribadah dengan cara yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti ada satu waktu di mana semuanya bisa ikut ngaji ya. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya kewajiban anak-anak kita saja, tetapi kewajiban orang tuanya juga. Dan menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan, minal mahdi ila al-lahdi. Dari mulai buayan sampai kita dikubur nanti. Jadi ada dua ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan seumur hidup kita. Yang pertama sholat itu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Yang kedua menuntut ilmu gitu. Jadi ini hukumnya wajib. Nah, mudah-mudahan bagi ibu yang suaminya nggak ngaji, bapak yang istrinya nggak ngaji, nanti ilmu yang didapatkan di sini bisa disampaikan di rumah. Karena kewajiban mendidik itu sebetulnya yang paling inti itu orang tuanya. Dan orang tua itu yang paling inti itu ada di suaminya gitu, bukan di sekolahnya. Jadi sekolah itu sifatnya hanya partner saja, teman di dalam mendidik anak-anak. Adapun mendidik anak itu kewajiban orang tuanya, maka nanti yang akan dihisab tentang anak kita itu siapa? Ayahnya sama ibunya. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Gitu ya. Jadi jangan sampai pendidikan anak itu 100% diserahkan kepada siapa? Kepada sekolah. Itu nggak boleh. Gitu. Karena nanti yang ditanya oleh Allah bukan gurunya, tetapi ayah dan ibunya nanti. Nah, oleh sebab itu ayah dan ibunya pun harus apa? Ngaji, gitu ya, harus menuntut ilmu. Karena kalau nggak punya ilmu ya gimana mau mengajarkan anak nantinya, mau jadi contoh bagi anak. Nah, bulan kemarin kita berbicara tentang keutamaan apa? Menuntut ilmu ya. Sekarang judulnya adalah adab sebelum ilmu. Al-adabu qoblal ilmi, adab sebelum ilmu. Kita mulai dari surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat mulia. Al-Qalam ayat 4. Ini adalah pujian dari Allah. Bahkan Allah mengatakan sesungguhnya bahwa engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat apa? Mulia. Kalau Allah sudah memuji bagaimana kondisi Nabi, berarti Nabi itu memang seperti itu.
Artinya akhlak Nabi yang mulia itu bukan rekaan, bukan buatan, tapi asli. Jadi Nabi mah tarajaim, jaga image supaya kelihatan akhlaknya itu baik, enggak, tapi memang seperti itu. Beda jeung orangnya. Kadang-kadang orang mah akhlak mulia tuh dibuat-buat. Kadang di hadapan orang baik, di belakang beda lagi. Ada yang seperti itu. Cek orang Sunda mah aya jalmi nu ngabudi ucing. Terang ngabudi ucing? Siga nu bager gitunya hareupeun urang mah, tapi lengoh saeutik asin leungit gitu. Nah, eta budi ucing siga kitu. Dan itu ciri kemunafikan. Itu ciri kemunafikan. Baik di depan tapi jelek di belakang. Artinya tidak orisinal si akhlaknya itu. Beda dengan Nabi. Nabi itu memang seperti itu akhlaknya, mulia. Makanya Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung, kata Allah. Nah, pertanyaannya ari akhlak teh naon? Cing. Aya nu terang teh akhlak. Anu ngawaler kenging hadiah ya, teh pucuk harum. Mangga. Aya nu tiasa ngawaler ari akhlak teh naon aya ustad. Usia damang ustad. Da abdi isin ieu ngisi pangalasan teh. Ieu Ustad di Imam Malik ieu teh kersa calik di majelis abdi. Masya Allah ya. Bakat tingku tawadu. Cing ari akhlak teh naon? Kata Imam Ghazali, akhlak itu kondisi kejiwaan seseorang yang mendorong orang itu melakukan sesuatu secara spontan. Itu akhlak. Jadi lamun ngalakukan sesuatu itu spontan, tidak dibuat-buat. Jadi akhlak itu bukan gimmick, tapi otentik. Itu akhlak. Zaman ayeuna mah kan rada bingung ngabedakeun gimmick jeung otentik teh. Kapungkur aya jalmi tukang ambek-ambekan, nunggulan meja dan semacamnya. Ayeuna jadi tukang joget. Nah, itu yang aslinya itu yang mana? Tukang ambek-ambekan atau tukang joget gitu. Nah, jadi kita nggak tahu apakah ini gimmick atau otentik. Nah, jadi akhlak itu satu hal yang otentik dalam diri seseorang, mendorong orang itu melakukan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu. Itu akhlak. Akang ibu nuju mapah di jalan ningali paku, kasih sikeun we. Bisi nyugak batur kan gitunya. Tanpa berpikir panjang, tanpa ingin dipuji, ingin dilihat orang, tapi memang seperti itu. Setiap kali melihat sesuatu yang mengganggu, dia singkirkan. Akhlak berarti. Kan sok aya geningnya nu beberes naon sendal gitu. Aya nu sendal naon acak-acakan teh diberesan gitu. Tapi sabari beberes teh ninggalian we kanu keur narangkring teh gitu. Sugan ditempo ku batur. Eta can jadi akhlak eta mah. Hayang kapuji keneh. Aya ucing gering ngaliwat ujug di talapung, akhlak eta tah. Ngecek ucing teh naon ujug di talapung cenah Abi, teu boga salah. Akhlak siga kitu. Jadi dia mendorong seseorang melakukan sesuatu teh begitu saja. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa akhlak itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung nanti dorongannya itu ke arah yang positif atau negatif. Lamun aya ucing teu boga salah ujug-ujug di talapung berarti akhlaknya goreng eta teh. Gitu. Kalau ada orang misalnya butuh bantuan ujug-ujug dibantuan weh tanpa ada pamrih berarti baik. Makanya akhlak itu ada dua, ada sayyi'ah, ada hasanah. Gitu. Nah, apa kaitannya akhlak dengan adab? Naon bedana akhlak sareng adab? Kata Imam Ibnu Hajar, adab itu adalah kumpulan seluruh akhlak yang mulia. Itu adab. Jadi adab mah teu aya nu awon. Sadayana saya adab mah. Gitu ya. Jadi adab itu apa tadi? Kumpulan akhlak yang mulia. Nah, wa innaka la'ala khuluqin azim teh berarti engkau berada di atas adab gitu. Ya, berada di atas adab.
Dan akhlak itu nanti ada yang muktasab, ada yang bersifat jibiliyah. Akhlak jibiliyah itu akhlak yang memang sudah menjadi bawaan dia sejak lahir. Jadi budak ieu mah bager teh tiba heula gitu, pendiam, ya, berehan, jibiliyah. Tapi ada yang sifatnya muktasab. Apa muktasab itu? Diusahakan. Ada orang gede ambek tapi dia berusaha untuk apa? Sabar. Sampai sabar itu menjadi bagian dari dirinya. Itu muktasab. Ada orang pelit tapi dia berusaha untuk terus sedekah, supaya sedekah menjadi kebiasaan. Nah, itu akhlak-akhlak yang muktasab. Artinya diusahakan. Artinya Bapak Ibu, akhlak itu bisa dirubah. Gitu ya. Sok aya geuning ieu mah geus adat kakurung kunaon? Ku iga cenah gitu. Sebetulnya bisa dirubah akhlak itu. Kalau kita merasa gede ambek, belajar untuk apa? Bersabar. Merasa loba omong gitu, ember gitu, berusaha untuk menahan ucapan gitu ya. Kok saya teh pelit-pelit amat sih, mau ngasih itu susah, berusahalah untuk berehan gitu. Itu namanya akhlak-akhlak yang muktasab. Nah, jadi coba kita introspeksi bersama ya, kira-kira kekurangan kita itu apa, kita perbaiki. Baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai apa? Suami gitu. Ieu mah introspeksi babarengan we, da abdi oge kadang-kadang seueur hilapna gitu. Masihan ilmu siga kieu teh sanes hartosna atau soleh sanes, tapi ingin berbagi saja. Kenapa? Karena kita menjadi teladan bagi siapa nanti? Anak-anak kita. Da anak orang mah kadang-kadang teu nurut lamun di bejaan mah, tetapi mereka gak pernah gagal mencontoh kita. Itu Husna anak saya itu kalau miceun runtah sok di juru pantau. Lantaran ninggali bapana mun sasapu dikumpulkeun di mana? Di juru pantau. Husna ieu pang miceunkeun runtah dipiceun di juru pantau, miceunna teh lain ka wadah runtah. Oh nya abdi osok siga kitu. Matak cek orang Sunda mah uyah mah moal tuus kaluhur, pasti kahandap. Buah itu tidak akan jauh jatuh dari mana? Pohonnya. Jadi kalau kita melihat anak kita seperti itu teh cerminan kita itu teh. Tong nyalahkeun ka budak, ya maneh teh budak saha cenah bangor-bangor teuing, puguh budak bapa eta teh. Lamun budak bangor berarti bapak ge bangor gitu. Ya, nah ini bagi Ustadz Teguh yang belum punya anak nih, dari sekarang persiapkan. Naon saurep orang Arab mah al-aba atau al-ummahat madrasatul ula. Ayah ibu itu adalah madrasah yang pertama buat siapa? Anak-anaknya. Jadi ibu ya, kalau ingin anaknya soleh, ibunya juga harus apa? Soleh. Karena ibu itu jadi contoh buat anak itu. Bapak jadi contoh, jangan atuh ka masjid geus magrib cenah ari bapana nonton Persib wae. Sanu nongkon bal nepikeun ka peuting teu salat tahajud. Sok. Menang teu Kang kemarin main bal? Semifinalnya. Pura-pura teu arapal. Abdi mah teu nongkon da resep. Ngan aya nu masang status semifinal cenah Hermawan status asup semifinal. Nya teu naon nongton sepak bola ngan ulah hilap ka masjidna. Tong nepikeun ka nongton sepak bola nepi ka peuting ari subuh teh ka masjid kan gitu. Anak-anak kita itu kan melihat oh si bapak oge datang ke masjid, hoream ke masjid. Untungna teh si bapak nage tarang ngaji cenah di bumi tong disalahkeun kalau anaknya tidak senang apa mengaji. Jadi ngaji Qur'annya cuma di sekolah saja. Di rumahnya enggak pernah. Kenapa? Karena lihat ayah ibunya enggak pernah baca Qur'an. Tah Nabi itu teladan yang mulia. Kenapa tadi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Matakna dina surat Al-Ahzab ayat 2 hiji Allah berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah itu teladan yang baik. Kenapa Nabi jadi teladan yang baik? Karena tadi akhlaknya mulia. Dalamun akhlakna goreng memoal jadi uswatun hasanah atuh. Ari uswatun hasanah teh puguh nu dituturkeunana gitu. Jadi ketika kita mau mengikuti Nabi, kita tuh yakin kita mau dibawa ke surga. Talamun bade nuturkeun mah tuturkeun nu kitu.
tong nuturkeun nu sagawaya teu puguh ieu teh jelema teh sahader dituturkeun. Matak di Indonesia mah ngaku nabi wae aya pengikutna. Di Cinta Asih aya Nabi Cecep. Tahu niraha eta. Kan teu pantes banyak Nabi Cecep ngaranna. Sholawatna kumaha eta? Allahumma sholli ala Cecep gitu. Nya teu pararantes, tapi dituturkeun. Gitu. Nah, supaya kita menjadi teladan yang baik, akhlaknya perbaiki dulu. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lamun bade ka Jakarta teh kudu puguh beus teh ka Jakarta atawa ka Bogor ieu teh kitu. Lamun ragu tong numpak. Bisi hayang ka Tasik, ka Jakarta, ka Kulon, ngadon ka Wetan. Makanya kita mengikuti Nabi itu karena kita tahu Nabi akan membawa kita kemana. Itu ya yang dimaksud dengan uswatun apa? Hasanah. Dan Nabi itu jadi uswatun hasanah, teladan yang baik, karena Nabi begitu mudah untuk ditiru. Sok tutur ke Nabi gampang, teu neko-neko Nabi mah. Sampai Nabi mengatakan innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Matak gampang dituturkeunana. Ari basyar teh kulitna katinggali siga urang ieu basyar. Monyet aya kulitan teu? Aya atuh mah nya kulitan. Ngan kulitna katutupan ku naon? Ku bulu. Matak teu disebut basyar. Nah lamun di dieu aya bapak-bapak loba buluan kade turunan saha eta? Bisi buluna loba. Nah, monyet itu ada kulitnya, tapi tidak menjadi basyar. Kenapa? Nggak kelihatan. Nabi mengatakan, aku ini basyar seperti kalian. Kalau basyar berarti Nabi itu kalau lapar makan gitu ya. Berarti Nabi haus minum. Kalau makan sakit perut nggak? Sakit perut. Sakit perut, Nabi sakit kepala sama seperti kita. Cuma bedanya apa? Yuha ilayya, tapi aku diberi wahyu. Nah, yang kita ikuti dari nabinya itu Nabi sebagai basyar atau karena Nabi diberi wahyu? Yang kita ikuti itu adalah wahyunya. Da ari basyarna mah urang ge sami jeung Nabi gitu. Ya, inilah yuha ilayyanya. Makanya kita percaya kepada Nabi karena Nabi adalah orang yang diberi apa? Wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sok lamun Nabi orang siga Superman kan riweuh, Bu. Mamake sarung dibeulitkeun ka nu beuheung. Ka ditu ka dieu. Kudu bisa ngapung. Nya mamake kolor di luar gerak. Bayangkeun ngaji teh kolor teh katara rempokan rujit ninggalin oge ya, Bu. Nah, matak Superman mah nabina orang Amerika eta mah. Amerika mah nabina teh Superman, Batman, Rambo, nu araraneh. Alamun urang mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi kepada kita? So, saya ingin tanya sama Bapak sama Ibu, ari masuk WC menurut Pancasila siga kumaha? Sing jelaskeun ka abdi. Kan dasar hukum di Indonesia teh Pancasila. Aturan teh sadayana mengacu kepada Pancasila. Ari asup WC menurut Pancasila siga kumaha. Tapi lamun ditaros ari lebet WC menurut sunnah Nabi siga kumaha, abi mah tiasa nerangkeun. Ya, gitu. Cing ibu pami lebet ka WC ngangge sampai anu mana? Nu kiri, dua nana. Manya rek engkle. Dua nana, cuma dahulukan yang kiri, kemudian baca doa di dalam WC jempling tong nyanyian. Ieu mah ceceleuweungan di jero WC teh, masang status nuju cingogo cenah kitu. Nanti keluar ada doa lagi enggak? Ada. Kaki kanan dulu, gufronaka tuh. Nabi mah tong boroning, Bu, ngatur negara. Ngatur asup ka WC wae diatur ku Nabi. Apalagi mengurus negara ini. Cuma sayangnya orang-orang kita lebih senang negaranya diurus oleh akal manusia gitu. Diimpor dari barat pikiran-pikirannya itu. Alim diurus kok Allah jeung ku Nabi mah. Mataknya kieu we kondisi. Nah,
Nah, ibunya, jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu ayah yang baik bagi anaknya, gitu ya. Suami yang baik bagi siapa? Istrinya. Teman yang baik bagi sahabatnya. Pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Jadi semua sisi kehidupan ini sudah ada contoh dan teladannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata kurang lamun gaduh keyakinan akidah kedah nurutan Nabi. Sudah diajarkan oleh Nabi akidah Islam itu seperti apa, cara ibadah sholatna, terus dicontohan ku Nabi sadayana oge. Puasana, hajina, zakatna, muamalahna, tadi sadayana aya contoh ti Nabi. Nah urang beuteung apalah tuh lantaran ngedul diajar alim ngaos gitu, mata segala teu ngarti. Nah oleh sebab itu Nabi Khadijah, lihat Bu, ini Khadijah nih, istri Nabi, berkata tentang akhlak Nabi. Ini sebelum jadi Nabi ini. Ini peristiwa terjadi pertama kali beliau mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Kan ngadeg-deg tah Nabi teh sieun mulih ka bumina dalam kondisi takut, Ibu. Yang pertama kali dicari oleh Nabi siapa? Itu istri. Karena Nabi tahu beliau akan mendapatkan ketenangan dari istrinya. Pak Ibu tiasa teh siga kitu. Jadi bapak teh lamun keriweuh di kantor teh nya, sudah capek di luar gitu. Itu yang dicari itu rumah. Ingin ketemu istrinya. Ieu mah da geus capek di luar teh nya Kang adinya. Geus riweuh rek balik teh hoream. Rek balik teh hoream. Kenapa? Da istrina siga kitu. Mata sok aya cenah abdi mah ingin seperti Khadijah cenah kitu. Ingin seperti Khadijah. Nah, bapak-bapak hayang di istrina teh siga Khadijah. Tapi si bapakna teh ciga Nabi Muhammad, kan aneh, Bu. Ya, nuntut istrinya seperti Khadijah tapi suaminya tidak seperti Nabi Muhammad. Orang mah jadi Chandra Aditya we, jadi Kang Adi. Adi teh saha namina tadi? Adityanya Sami. Tidak bisa jadi Khadijah dan jadi Muhammad, gak bisa. Kita jadi manusia biasa tapi berusaha meneladani apa? Mereka. Nah, Nabi itu resah ketika itu, kemudian pulang dan mengatakan zamiluni, zamiluni, selimuti aku. Terus diceritakan bahwa Nabi ketemu dengan malaikat apa? Jibril. Nah, dalam kondisi seperti itu lihat. Ini gambaran Nabi yang diucapkan oleh istrinya sendiri. Kalla, kata Khadijah, sekali-kali tidak seperti itu. Absyir, berbahagialah. Tuh, lain dicarekan. Soalnya bapak mah tuh tenurut ka mama kan gitu menurangnya. Tapi Khadijah itu tidak. Fawallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abada. Allah selamanya tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Ini akhlak Nabi. Nabi mah tara megatkeun silaturahim. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang memutus silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga. Tara mutus silaturahim Nabi mah. Disambung ku Nabi. Watas dukul hadis, engkau selalu jujur dalam berbicara. Tara ngabohong. Si bapak sok ngabohong tara Bu? Taranya, tara bager si bapak mah. Terus apa? Watah milul kalla, suka menanggung derita orang. Nabi mah Bu, lamun aya nu sumping nambut artos, heug Nabi tegaduh, sok muriling heula eta teh milari pinjaman. Untuk siapa? Untuk membantu orang yang kesusahan. Menanggung derita orang. Wataksibul ma'dum, membantu orang-orang fakir. Watukri dhaif, suka menghormati tamu. Lamun dianjangan teh ulah kaabotan. Siga orang lembur Bu, terkenal oge di piwarang sindang. Orang lembur mah kitu. Sok tinggal. Leres teu? Nya, urang lembur mah imahna sempit, lamun aya tamu ngadadak ngalegaan. Beda jeung orang kota. Imah nu tadina lega ge ngadadak sempit urang kota mah.
Abdi lamun di Garut ibu terkenal oge piwarang sindang, jang ka dieu heula ngaso cenah kitu Bu. Bari jeung teu apal urang eta teh saha gitu. Saking menghormati apa? Tamu. Matak lamun aya tamu Bu, sateu acan diajak ngobrol Pak, suguhan heula. Sok tinggal Nabi Ibrahim dina surat naon eta teh ki? Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun farago ila ahli faja'a bi ijlin samin, kan gitunya. Ketika datang tamu kepada Nabi Ibrahim kemudian mengucapkan salam, samemeh ngobrol Nabi Ibrahim maka ka dapur heula menyediakan makanan, baru berbicara qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, kan orang ngobrol heula nepikeun ka garing si tamu teh kang aya cai cenah kan gitu, lain disuguhan gitu ya. Muliakan tamu. Kemudian apa? Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau adalah orang yang selalu menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Sifat Nabi jauh sebelum diangkat menjadi apa? Nabi. Anu mujina saha? Istri nanyalira. Kalau ada suami dipuji istrinya sendiri, wah hebat itu. Kenapa? Karena yang paling tahu akhlak suami itu siapa? Istrinya, lain tetangga. Kadang-kadang salah kita bageur jeung babaturanana, ari jeung istrina jeung anakna. Banyak yang seperti itu. Matak Aisyah ketika ditanya akhlak Nabi, beliau mengatakan apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi lamun ibu ningali ustad teh ulah keur ceramah na hungkul. Kabeh ge nu ceramah mah siga nu bageur. Nah, hoyong terang abdi siga kumaha taros ka istri abdi. Tu aya tuh, ngan ulah bisi kapanggih. Bisi kapanggih siga kumaha di bumi. Nah. Ya, jadi yang tahu kondisi seorang suami itu siapa? Istrinya. Dan yang tahu kondisi istri siapa? Suaminya. Istilah nama sagulung sagalang. Ulah nanyakeun ka batur, tanya kepada istrinya sendiri. Kalau kata istrinya baik, berarti baik laki-laki itu. Tapi kalau kata istrinya buruk, berarti buruk. Makanya yang memuji Nabi itu pertama Allah dalam Quran, yang kedua istrinya apa? Sendiri, orang terdekatnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu dalam hadis yang lain Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan, kata Nabi. Orang yang paling sempurna keimanannya ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi semakin Bapak Ibu belajar akidah, belajar tauhid, itu teh harus semakin baik akhlaknya itu. Jangan sampai hayo we tauhid diajar tapi kalakuan goreng patut wae gitu. Ya. Ada kan yang seperti itu. Jadi tauhid itu hanya sebatas konsep saja dia pelajari, siga filsafat gitu. Tapi tidak punya pengaruh terhadap akhlaknya. Padahal Nabi mengatakan semakin baik akidah seseorang, harus semakin baik apa? Akhlaknya. Ya. Jadi belajar tauhid dulu, belajar akhlak dulu. Cing. Diajar tauhid teh eta teh diajar akhlak. Ibu nyuruh anak berbuat baik sama temannya. Kata ibu, nak kamu harus berbuat baik sama teman supaya Allah sayang. Coba itu ngajarin akhlak, ngajarin tauhid. Kamu harus baik sama teman biar nanti Allah sayang sama kamu. Eta ngajarkeun akhlak, ngajarkeun tauhid. Ngajarkeun akhlak jeung ngajarkeun tauhid gitu. Supaya Allah senang sama kamu teh kan tauhid eta teh. Jadi motivasinya ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin dipuji sama temannya kalau dia baik gitu. Matak Nabi mah ketika mengajarkan tauhid teh akhlakna teh sudah mulia duluan. Teu siga zaman ayeuna ngajarkeun tauhid tapi pika sebeleun gitu akhlakna. Matak dakwahna teh dipika ngewa. Lamun aya nu ngewa ka dakwah urang tong wa KGR Nabi ge dipika ngewa. Nya Nabi mah dipika ngewa teh tapi akhlakna mulia. Ketika orang kafir Quraisy mengusir Nabi, menolak dakwah Nabi, itu menolak karena akhlak Nabi atau karena apanya? Kalau ada orang menolak dakwah kita, itu menolak karena
ajaran yang kita sampaikan atau cara kita menyampaikan ajaran itu, kan itu harus introspeksi orang teh. Ya, nah matak Nabi mah ngajarkeun tauhid teh bari jeung hade akhlakna gitu. Kapan tadi Khadijah muji gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa khiyarukum linisaihim. Dan orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada siapa? Istrinya gitu. Dan Nabi mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah, kata Nabi, aku adalah yang paling baik kepada siapa? Istriku gitu. Jadi patokan baik dan tidaknya seseorang itu pasangan hidupnya itunya. Nah, kemudian ini seorang tabi'in berkata apa? Inna Rasulullah, Sufyan ibn Uyainah ya berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, adalah timbangan terbesar. Fa alaihi tu'radul asya, maka segala sesuatunya dikembalikan kepada Nabi. Kepada apanya? Ala khuluqihi, kembalikan kepada akhlak Nabi. Wasiratihi, kepada perjalanan hidup Nabi. Wahadyihi, dan petunjuk Nabi. Fama wafaqaha fahuwal haq, segala sesuatu yang sesuai dengan Nabi itu adalah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Nabi itu adalah kebatilan. Jadi kalau kita ingin menilai akhlak kita bagus atau tidak, maka timbangannya siapa? Nabi. Akidah kita sudah benar atau belum, maka timbangannya Nabi. Ibadah kita sudah benar atau belum, maka ukurannya siapa? Nabi. Muamalah kita sudah baik atau belum, ukurannya Nabi. Semua Nabi gitu. Yang sesuai dengan Nabi maka itu benar, yang tidak sesuai maka itu salah gitu ya. Nah, cuma kita harus belajar supaya kita tahu ini teh sudah sesuai atau belum gitu. Nah, kan nabinya sudah meninggal, melalui apa? Melalui sabda-sabdanya, hadis-hadisnya gitu. Pas garaduh buku hadis, Ibu, aya buku hadis naon di bumi, Ibu? Hadis Bukhari tos gaduh di bumi. Hadis Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Abu Kilir segala disebutnya. Atau udah ngabasok wae Ibu mah. Sekali-kali mah meser buku, dibaca. Kan aya hadis arba'in nu alit nu ipis. Nya ulah ngabasok wae maka aku unggal minggu. Mahal oge. Itu bari jeung tara masihan ka abdi. Sugan nu aya nu ngirim baso aku ka bumi can pernah gitu. Ya, Ibu kedah seueur maca, kedah seueur ngaos, mun aya pangaosan teh ulah ngedul da teu rugi sumping ka pangaosan mah. Kapan urang herup teh kedah ku ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju apa? Surga. Lamun teu diajar kumaha rek asup ka surgana urang teh. Da lebet ka surga teh geuning aya ilmuna eta teh. Kedah diajar. Teras aya ucapan ti Imam Sufyan Ats-Tsauri, tabu sabar aja bisa telat ya abdi bade khutbah. Nah, jam 10 wae ya teh. Kan? Tabunya leres ya teh. Berarti asa lami teh. Abdi keur hoream ngaji mah. Ya, dari Imam Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini adabullah, adalah adab dari Allah. Didikan dari Allah. Alladzi addaba bihi nabiyahu, yang dengan ilmu itu Allah mendidik nabinya gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa addaba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dan dengan ilmu itu juga Nabi mendidik siapa? Umatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap kali kita bertambah ilmu harus semakin baik adab kita. Jadi intinya kajian kita ini untuk memperbaiki adab kita. Nah, dengan adab ini nanti kita tahu posisi kita itu seperti apa. Kita akan tahu posisi kita di hadapan Allah, posisi kita di hadapan Nabi,
posisi kita di hadapan orang tua, posisi kita di hadapan guru, posisi kita di hadapan anak, dan seterusnya. Ketika orang sadar posisinya, tahu menempatkan diri harus bagaimana di hadapan yang kita hadapi itu, maka itulah adab. Ketika orang menyembah selain Allah, berarti itu boga adab ke Allah. Ketika orang misalnya beribadah tidak sesuai sunnah Nabi, berarti itu boga adab ke Nabi. Ketika orang mengangkat suara di hadapan orang tua, berarti itu boga adab ke sepuh gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi problematika umat sekarang ini, apa? Kehilangan adab. Seorang anak tidak bisa lagi menempatkan diri di hadapan orang tuanya harus seperti apa? Seorang suami kepada istrinya, istri di hadapan suaminya. Jadi mereka bingung bagaimana menempatkan diri dan posisinya di hadapan orang yang sedang dihadapi. Kata Profesor Naqib Alatas, penyakit terbesar kaum muslimin zaman sekarang itu adalah loss of adab, kehilangan adab. Maka upaya mengembalikannya itu dari apa diawali? Dari menuntut ilmu. Supaya kita tahu sebagai hamba itu harus bagaimana kepada Allah. Makanya adab itu dibagi-bagi ya. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada siapa? Nabi. Ada adab kepada orang tua, kepada sesama manusia. Bahkan adab kepada lingkungan sekitar itu harus seperti apa? Aya mak jalmi micen runtah di mana wae, berarti teu boga adab kepada siapa? Kepada lingkungan. Nusok udud di mana wae gitunya, di angkot ngarokok gitu. Di gigireunana aya nu eungap, tereh maot gara-gara si eta ngarokok. Hare-hare we bu ngarokok gitu. Zolim kepada orang lain. Padahal doa orang yang terzalimi itu mustajab. Didoakeun jeding-jeding isukna eta teh. Mata ibu pami caroge ngarokok kene, abdi gaduh tipsna. Tipsna naon? Pami bade ngarokok nyandak kantong keresek. Bebeskeun kana mastaka gitu tah. Jadi supados haseupna mulek diisep ku sorangan. Lebar bu dipiceunan atau dipeser dipiceun. Mending sedot jeung haseup-haseupna kuntungna teleg gitu. Ya. Anak teman saya sakit paru-paru padahal ayahnya tidak merokok. Siapa yang merokok? Teman kantornya. Si asapnya nempel di mana? Di baju. Nah, pulang ke rumah gendong anak kan gitu ya. Si anaknya ngisep baju ayahnya, akhirnya sakit paru-paru. Kan zalim itu. Berarti dia tidak punya adab. Gitu. Tidak bisa menempatkan diri. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang tadi belum selesai ya. Amanatullahi ila rasulih. Ilmu ini adalah amanat Allah kepada Rasulnya. Liyuaddi ala ma uddiya ilaih, untuk ia tunaikan kepada umatnya, gitu ya. Faman sami'a ilman, siapa saja yang mendengarkan ilmu, falyaj'alhu amamahu hujjatan, hendaklah dia jadikan ilmu itu sebagai hujjah, pembela, fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla, antara dirinya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita teh akan dihisab nanti teh ya. Allah teh bertanya, kenapa kamu seperti ini, kamu seperti itu. Itu teh kan harus dijawab. Nah, ketika menjawab, maka ilmu itu harus menjadi hujah antara kita dengan Allah. Jadi lamun engke Allah bertanya kepada ibu, nah salat teh siga kieu, eta teh aya elmuna eta teh. Ya Allah, karena hadis yang aku baca seperti ini. Gitu ya, aku membaca hadis bahwa takbiratul ihram itu seperti ini, bahwa cara rukunya itu seperti ini, sujudnya itu seperti ini. Itu kan ada hadisnya semua. Nah, ilmu itu menjadi hujah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, kana rajul, dulu orang-orang idza arada an yaktubal hadis, ketika mereka mau mencatat hadis, ta'addaba, mereka berlatih adab dulu.
Wa ta'abbada, dan mereka melatih ibadah terlebih dahulu. Qabla dzalika bi ishrina sanah, selama 20 tahun. Tuh. Wah. Jadi selama 20 tahun teh melatih adab, melatih ibadah sebelum mempelajari apa? Ilmu hadis. Karena para ulama itu tahu ilmunya tidak akan berkah kalau adabnya tidak baik. Ilmunya tidak berkah kalau ibadahnya tidak baik gitu. Jadi sebelum belajar ilmu itu, belajar adab dan ibadah dulu selama 20 tahun. Dan yang terakhir, ini dari Ismail ibn Ulayyah. Beliau berkata, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad. Dulu orang yang belajar di majelisnya Imam Ahmad bin Hambal, imam mazhab apa itu? Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, yang belajar kepada beliau itu khamsatu alaf, sekitar 5.000 orang. Betul. Au yazidun, bahkan lebih katanya. Nahwu khamsumi'atin yaktubun, 500 orang mencatat ilmu, mencatat hadis. Sisanya wal bakun 4.500 yata'allamuna minhu husnal adabi wassamti, mempelajari adab beliau yang mulia gitu. Jadi 500 orang mencatat ilmu, 4.500 memperhatikan apa? Adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Artinya perhatian ulama-ulama zaman dulu itu justru lebih besar kepada adab ketimbang ilmunya itu sendiri. Nah, banyak di kita itu sekarang ciganunya diajar ilmunya, tapi adabnya tidak diperbaiki gitu. Belajar tentang birrul walidain gitu ya, tapi kepada orang tua masih kene sosorongot gitu. Suka membentak, kalau bicara mengangkat suara gitu kan. Itu banyak yang seperti itu. Belajar kalau riba itu haram, tetapi masih kerja di bank misalnya, minjem uang ke pinjol gitu, tulu diudag-udag, nah gitu ya. Atau ke bank apa itu yang kukurilingan teh, bank emok kan gitu ya. Padahal dia belajar kalau riba itu haram, belajar kalau hutang itu harus dibayar gitu kan, ngaji kan. Tapi lamun nginjem duit tara mayar gitu kan, ya nu kitu teh Bu. Ditagih hese, tapi pagawean jalan-jalan gitu, kuliner, mayar henteu, padahal tos ngaji. Kenapa? Ya itu, langsung belajar ilmu tapi tidak memperbaiki apa? Adabnya terlebih dahulu. Apal kalau kita itu harus menyembah kepada Allah saja tapi masih minta ke orang yang sudah meninggal misalnya. Masih datang ka dukun, percaya ke paranormal. Ibu terang paranormal? Paranormal. Eta jalmi nu normalna di para. Nah, paranormal. Aya nu sok di dieu nu sok ka paranormal. Ka dukun, dudukun hoyong pajeng dagang datang ka dukun, hoyong beunghar ka dukun. Ari dukunna sangsara wae. Teu beunghar-beunghar. Percaya keneh kana zodiak gitu ya. Banyak itu, apalagi sekarang tuh ada iklan amulet itu, ingin uang melimpah. Saya kan penasaran dasan umbung uang melimpah tuh. Saya ge hoyong. Diklik weh. Teh dagang eta dagang koin. Koin tulisanna teh tulisan Cina atau apa ya? Namanya teh amulet. Lu setelah saya beli koin ini, uang saya katanya numpuk di payununa teh Pak, tuka editan duka duka kumaha. Nu karari tuker naon beunghar di alam dunia bari jeung ladang musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Ya, jadi kalau sudah belajar itu berusahalah untuk diterapkan ilmunya ya. Jangan sampai kita belajar ilmu tapi kemudian amaliyah kita, adab kita tidak kita perhatikan. Nah, sampai situ aja dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, ada waktu sekitar 10 menit lah. Jangan lama-lama ngaji mah, bisi tararunduh narundutan ge. Aya nu bade taroskeun teu mangga? Ki ieu punten dia naki. Bapak Ibu anu teu naros berarti tos palinter. Ieu mah aya taroskeun teu? Teu aya ieu teh leres aya.
Serius ya teh? Swear? Alhamdulillah hari gitu. Nah, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan kita lebih bisa konsisten ya di dalam menuntut ilmu sebagai bekal lah. Sasiereun sabeunyereun mudah-mudahan kita teh punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika meninggal, bahwa kenapa kita beramal seperti ini, beramal seperti itu karena ilmu yang kita pelajari. Bukan karena ikut sana ikut sini, bahasa Sunda nama tuturut apa? Munding. Nya munding diturutan. Gitu. Hayo mundingna tigebrus kasusukan. Nya matak apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita yakini itu harus berdasarkan apa? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi ingat, ada yang tidak kalah penting dari ilmu apa? Memperbaiki adab dan akhlak kita. Semakin ilmu kita semakin bertambah, maka akhlak kita harus semakin baik. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.